Jangan lakukan ini dalam memakai sandal dan berpakaian, karena ini adalah jebakan setan. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Sering sekali ketika kita sedang terburu-buru, kita mungkin lupa memperhatikan urutan saat memakai sandal atau sepatu. Seharusnya, kita memulainya dengan kaki kanan terlebih dahulu, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal, dan yang terakhir melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW memulai memakai sandal dengan kaki kanan kemudian kaki kiri, dan saat melepaskannya, beliau memulainya dengan kaki kiri lalu mengakhiri dengan kaki kanan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa memulai dengan anggota tubuh kanan adalah tanda kemuliaan, sementara memulai dengan anggota tubuh kiri adalah kebalikannya, seperti masuk ke kamar mandi, melepas sendal atau sepatu, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Sebelum memakai sandal, dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa tertentu. Doa sebelum memakai sandal adalah sebagai berikut. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya, semoga engkau menginjakkan kedua kakiku di dunia dan akhirat, selalu menetapkan keduanya pada sirat di hari kaki-kaki manusia tergelincir di dalamnya. Ketika melepaskannya pun kita juga dianjurkan untuk membaca doa. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku sesuatu yang dapat kupakai untuk menjaga kakiku dari kotoran. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku pada sirotol mustaqim dan jangan engkau gelincirkan dari jalanmu yang lurus. Hal yang perlu diingat saat mengenakan sandal adalah kita tidak dianjurkan untuk berjalan dengan hanya satu sandal. Sesuai dengan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk melakukannya. Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan satu sandal sampai ia memperbaikinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berjalan menggunakan satu sendal, hendaknya kedua sendal tersebut dilepas ataukah keduanya dipakai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu dicatat bahwa dua hal tersebut, yaitu memulai dengan kaki kanan dan tidak berjalan dengan hanya satu sandal, adalah dianjurkan namun tidak wajib. Oleh karena itu, jika ada masalah dengan sandal seperti tali yang copot, disarankan untuk berhenti sejenak untuk memperbaiki atau melepas semua sandal dan melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan hanya satu sandal dilarang untuk menghindari kaki yang tidak memakai sandal terkena tanah yang kasar seperti duri atau batu panas. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa alasan terlarangnya berjalan dengan satu sandal adalah untuk menjaga kesetaraan antara kaki dan untuk menghindari penampilan yang berbeda. Ada juga yang menyatakan bahwa cara berjalan seperti itu adalah cara setan. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya setan berjalan dengan memakai satu sandal. Hadis riwayat At-Tahawi. Dalam berpakaian, terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu hendaknya memulai memakai pakaian dari sisi kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir, bersuci dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutera dan emas. Ketika itu Rasulullah SAW membawa kain sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Di dalam hadis lain juga menyebutkan dari Huzaifah, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mengenakan pakaian sutera dan juga diba'aj, sejenis sutera. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya. Karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menyarankan agar laki-laki menggunakan pakaian yang tidak isbal. Isbal adalah ketika pakaian panjangnya melebihi mata kaki, termasuk dalam hal ini adalah celana sarung, jubah,
dan pakaian lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kakinya karena sombong. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini menegaskan larangan memakai pakaian yang menjulur hingga ke tanah karena kesombongan. Jika pakaian tersebut digunakan dengan maksud sombong, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah mengancam bahwa Dia tidak akan memandang pelakunya di hari kiamat. Tetapi jika tidak sombong maka memakainya tidak apa-apa. Namun, bagi wanita muslimah, diwajibkan untuk memanjangkan pakaian mereka hingga menutupi kedua mata kaki, dan mereka juga disarankan untuk menjulurkan kain kerudung atau jilbab hingga menutupi leher dan dadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wallahu a'lam bishawab.